Selamat pagi Bu Aisyah, Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak gimana Pak? Baik Bu Aisyah, kita akan melaksanakan observasi untuk materi yang baru Ibu akan ajarkan. Sekarang kita akan melakukan observasi. Apa yang perlu saya tanyakan terkait dengan materi yang akan Ibu sampaikan di kelas. Pertama terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di dalam kelas. Kira apa? Oke, saya nanti kalau untuk kelas observasinya insya Allah akan kelas 9 ya. Jadi materi matematika, tujuan pembelajarannya nanti itu tentang mengidentifikasi siswa itu dapat mengidentifikasi rusuk, sisi, sudut, dan bangun ruang, mengenali bangun ruang, dan juga bisa mengidentifikasi atau menggambarkan jaringan bentuk. Kira-kira dari tujuan yang pembelajaran akan disampaikan, apakah ini berhubungan dengan materi selanjutnya atau ini baru? Oh iya betul Pak. Dia ini adalah pembukaan materi untuk materi volume dan luas permukaan dari bangun ruang. Oke. Jadi ini adalah lanjutan ya, lanjutan dari materi. Betul. Ini pembukaan dari volume dan. Jadi ini memang sangat penting sekali, untuk agar siswa memahami materi selanjutnya ya. Betul. Oke, baik. Kemudian apa kira-kira yang akan dikembangkan dalam materi? Maksudnya ini Kira-kira tantangan apa ya? Tantangan apa yang? Tantangannya itu Pak. Jadi bangun ruang ini kan juga berangkat dari bangun datar, ya kan? Bangun datar menjadi bangun ruang. Nah, jadi tantangannya itu pertama saya harus memastikan bahwa prasyaratnya sudah terpenuhi. Berarti siswa saat masuk sudah bisa mengenai bangun datar yang sudah dipelajari di kelas sebelumnya ya. Itu tantangan yang pertamanya sih. Yang kedua, bangun ruang ini kan dia benar-benar sesuatu yang harus dibayangkan. Jadi untuk membantu membayangkannya mungkin nanti saya akan memakai diferensiasi media. Nanti akan ada saya membuat dummy atau dummy dari bangun ruang, juga akan membuat PPT dengan banyak visual-visual. Jadi memang ini kelanjutan dari datar ya? Datar yang dulu SD kalau nggak salah. SD. Kira-kira ini melihat potensi anak dalam penguasaan bangun datar ini bagaimana? Oke. Kalau dilihat dari rapot yang sebelum-sebelumnya sih ada mayoritas anak sudah menguasai ya Pak, tapi mungkin ada beberapa anak yang perlu dijadikan catatan khusus gitu. Jadi sebelum kelas harus diingatkan untuk mereka belajar sendiri dulu mengenai bangun datar. Jadi Ibu akan ingatkan juga. Betul sekali. Terkait dengan bangun datar ini, bangun datar sebelumnya ya. Bangun datar ya. Materi yang sebelumnya mereka dapatkan. Kemudian selain tantangan itu apa lagi yang dihadapi? Itu sih berangkat dari anak-anak kan beda-beda tuh. Ada yang dari kelas-kelas sebelumnya, ada beberapa orang yang sudah saya kenal itu kebajuannya sangat besar. Ketika jadi kasih A, dia sudah bisa ke B, C, D. Ada yang anak benar-benar harus dituntun ke A, dituntun ke B, dan ke C gitu. Jadi tantangan dari saya harus mendiferensiasi prosesnya kan. Jadi nanti saya rencana saya. Jadi pertama saya sampaikan dulu paparan materi, pertama hanya menggunakan visual PPT saja. Nanti baru soal. Nah, nanti berangkat dari soal kan bisa terlihat tuh anak yang bisa langsung mengerjakan, anak yang butuh tuntunan lebih lanjut. Nah, anak tuntunan lebih lanjut itu nanti baru akan saya tambahkan materi. Maksudnya saya paparkan kembali menggunakan tadi yang tambahan tadi dummy lagi. Oke, jadi nanti tim juga akan memberikan diferensiasi proses ya. Betul. Untuk produknya apakah ada juga diferensiasi ke depannya nanti? Produknya sih saya berencana untuk melakukan diferensiasi juga ya Pak. Jadi rencananya mau ada beberapa produk, yaitu pertama untuk anak-anak yang suka mencatat gitu. Jadi mereka mulai mencatat, nanti di akhir materi itu mereka bisa ini untuk sematifnya ya Pak. Sematifnya, jadi nanti mereka bisa menjelaskan ke saya dengan membawa catatannya mereka gitu. Jadi ini kalau ini sulit yang mana, jadi mereka bisa dengan catatan mereka menjelaskan ke saya gitu. Yang kedua audio, ada anak yang harus penyatat tapi dia ngerti gitu. Ya udah boleh aja tuh dia nanti langsung maju, saya kasih bangun ruang, nanti mereka menjelaskan gitu.
ada juga anak yang sukanya dia kan kinestetik tuh bikin karya-karya. Jadi bisa juga kalian, oh ya udah kalian langsung aja bikin bangun ruangnya. Jadi mereka pakai karton atau apapun langsung itu juga bisa. Oke, berarti Ibu memberikan kebebasan ya sesuai Bebas, dengan betul. cara gaya belajar mereka, audio, visual, dan kinestetik. Nah, untuk rubriknya itu apakah sama? Rubriknya tuh overall sama sih. Jadi mereka kan yang tadi kan sesuai dari turun dari KPI tujuan pembelajarannya, mereka harus ketika saya tanya harus tahu mana mereka bisa menunjukkan mana yang sudut, mana yang rusuk, mana yang sisi gitu. Dan kalau saya berikan jari-jari, mereka bisa tahu itu jari-jari bangun apa. Oke, jadi sudah lengkap ya mulai dari proses dan produk itu akan laksanakan secara diferensiasi. Nah, untuk produknya apakah di hari yang sama? Nah kalau untuk produknya itu saya akan memberikan waktu sekitar 2 minggu. Anak-anak lagi yang kalau mereka memilih yang membuat bangun kan emang butuh waktu lebih lama ya. Jadi saya berikan waktu 2 minggu. Sekaligus saya melatih KSM mereka yaitu kesadaran diri dan disiplinnya mereka gitu kan. Dan jadi mereka saya nggak akan bilang kamu kumpulinnya kapan, tapi kamu punya waktu 2 minggu. Jadi kalian mau ngumpulin kapan terserah gitu. Jadi itu melatih tanggung jawab mereka gitu kan. Jadi itu nilai kamu yang harus bertanggung jawab atas nilai kamu. Jadi kompetensi sosial emosional juga masuk ya Betul. dalam pembelajaran yang akan sampaikan. Oke, baik Bu. Kapan Ibu akan mengajarkan di hari dan waktu? Itu nanti hari Kamis depan itu udah bisa kelas observasinya. Oke, di hari Kamis depan jam Pelajaran kedua. pelajaran kedua. Oke, baik Ibu. Terima kasih untuk observasinya. Nanti kita ketemu lagi di hari Kamis yang kedua ya. Siap. Oke, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bapak. Apa yang sudah kita bicarakan di pra ya. Apa yang Ibu rasakan setelah mengajarkan materi yang disampaikan? Saya sih alhamdulillah ya merasa sudah cukup puas karena sudah hampir mayoritas anak-anak sudah bisa mengikuti materi yang sudah saya berikan dengan target yang saya sudah tentukan itu ya. Oke. Kemudian berarti Ibu sudah puas ya. Terus ada nggak sih yang Ibu merasakan kendala? Oke, kendala itu lagi ya. Tadi kan walaupun mayoritas sudah memenuhi, tapi masih ada beberapa anak yang belum bisa 100% memenuhi target yang saya tentukan. Jadi ada beberapa anak yang masih ketinggalan beberapa bangun ruang masih belum dikuasain. Jadi sudah sesuai dengan prediksi Ibu ya. Iya. Nah, kira-kira gimana cara untuk memaksimalkan? Kan tadi ada yang belum sempurna. Betul. Tapi itu kan pasti kan kita bisa lakukan sesuatu hal ya. Iya, betul. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, kalau yang anak-anak yang ketinggalan ini dari kalau kemarin dari saya mengajar itu memang anak-anak yang memiliki kemampuan yang kemampuan menangkapnya kurang cepat gitu loh. Jadi emang agak dibandingkan teman-temannya agak tertinggal. Jadi mungkin emang yang paling benar, solusi yang paling efektif menurut saya adalah memberikan kelas tambahan kepada anak-anak tersebut. Jadi di luar pelajaran biasa supaya tidak memperlambat anak-anak yang lain juga. Oke, jadi menurut Ibu itu perlu memberikan kelas tambahan ya. Betul. Ada anak-anak yang agak kurang atau terlambat dalam materi yang sudah diberikan. Mungkin selain memberikan kelas tambahan ada nggak kira-kira solusi yang lain? Hal itu karena mereka kan juga lambat karena mereka jarang bertemu soal tersebut ya. Jadi setelah kelas tambahan atau sebelum kelas tambahan juga bisa saya banyak berikan contoh-contoh soal gitu. Jadi biar mereka bisa latihan sendiri gitu. Karena matematika gitu ya, kalau misalnya nggak sering-sering ketemu tuh susah gitu. Ya, jadi memang selain kelas tambahan itu juga berikan materi tambahan ya. Betul. Materi tambahan itu kapan diberikan? Di jam pelajaran itu atau di luar jam? Di luar jam Pak. Jadi kan pada malam hari ada jam belajarnya ya kalau di sekolah. Jadi bisa mereka jadikan bahan untuk belajar malam mereka. Itu nggak ganggu istirahat mereka? Kalau di sekolah saya Pak ada jam belajar malam. Gitu. Mereka masuk kelas belajar malam gitu, sekitar 1 jaman gitu. Oh gitu. Jadi memang program sekolah Betul. di jam malam ya. Sekolah saya Kelas boarding. malam. Oh betul. Oke. Jadi memang tetap di dalam capaian efektif. Betul ya.
kan pada saat ibu berikan materi ke yang kurang, Ya. nah yang sudah memahami apa yang dia Nah, kalau misalnya kemarin waktu lagi waktu pas itu kan emang ada yang diselesaikan duluan ya. Nah, saya tuh rencananya ingin mengencourage mereka untuk bisa mengajarkan temannya. Gitu. Jadi kan mereka udah selesai nih, mereka sudah itu kalaupun nanti ya. Jadi bisa ada dua opsi Pak. Jadi saya bisa ngasih soal yang agak advance atau mereka bisa milih untuk mengajarkan temannya. Di situ saya ingin melatih mereka berrelasinya dan kepedulian mereka terhadap temannya gitu. Ya, jadi ibu berikan kebebasan ya? Iya, bebas mereka boleh. Apakah mereka mau mengajarkan teman atau mau mendapatkan yang lebih Iya, advance? soal yang lebih advance. Oke, terus yang berarti memang ibu punya asumsi untuk anak-anak yang sudah memahami. Kemudian kemarin pada saat observasi terkait dengan materi kan sudah ibu sampaikan tadi. Untuk manajemen kelasnya gimana? Menurut ibu sudah puas belum dengan manajemen kelas ibu? Manajemen apa ini? Pada saat apa tadi interaksi anak? Oh, interaksi anak-anak. Ya, menurut saya Pak ya, karena mungkin karena juga anaknya sedikit, jadi semua anak kelihatannya semangat, gitu. Jadi semuanya mau mengerjakan, walaupun itu kemampuan mengerjakannya beda ya. Jadi saya walaupun dia ketinggalan, tapi karena saya lihat dia memang sudah berusaha, tapi memang sedikit tidak kurang mampu saja. Jadi saya sangat positif dengan respon anak-anak terhadap modul ini. Oke, alokasi waktu apakah sudah sesuai dengan ibu yang rencanakan? Ya itu untuk mayoritas anak sudah sesuai ya, karena mereka sudah di akhir kelas mereka sudah mencapai target, tapi untuk beberapa anak itu masih belum mencapai target, makanya dibutuhkan tambahan target. Oke, memang sudah sesuai ya? Sudah sesuai. Karena memang butuh tambahan dari siswa-siswa yang kurang, jadi perlu ibu tambahan waktu. Oke, kemudian untuk keaktifan anak pada saat itu mayoritas anak sudah aktif ya, tapi masih ada beberapa anak yang masih malu bertanya. Saya harus datangin dulu baru gimana, ini posisi saya ini. Kalau dari pengalaman saya, dari cerita adik saya sendiri ya, dia emang malu takut bertanya karena emang pernah ada guru yang dia nanyanya bagian yang udah jauh gitu kan, pokoknya nggak ngerti gitu. Caranya itu mau nggak mau saya terus nanya, terus kalau misalnya mereka nanya di bagian yang basic, saya harus jawab dengan baik gitu, udah sama baik. Jadi maksudnya saya mau meyakinkan mereka bahwa bertanya saja gitu, tidak akan dimarahin gitu. Walaupun ketinggalan, nggak apa-apa bertanya, lebih baik bertanya dibandingkan diam tapi tidak bertanya. Itu sih ya saya menerapkan kepercayaan diri mereka. Ibu mengambil pengalaman dari adik ibu. Betul ya? Sekali. Karena pada saat si adik bertanya malah dimotivasi lagi. Iya, karena nanyanya sebenarnya udah tinggal jauh baru ngomong sekarang gitu. Terus diomelin. Iya. Jadi dia nggak mau nanya lagi. Betul. Kalau berarti ibu akan tetap menanggapi ya. Iya betul. Jawab. Sudah. Iya. Kayak kemarin juga kan sebenarnya waktu pertemuan sebelumnya pas lagi pelajaran kemarin kan lagi sama dengan variabel ya, tapi ternyata ditemukan banyak anak yang belum bisa perkalian. Jadi lagi saya ngabarin, tapi saya jadikan mereka mungkin saya jadikan PR buat mereka. Kira-kira ibu teknik yang ibu lakukan, maksudnya pasti ibu sudah melakukan beberapa kali nih ya? Yang PR itu Pak, misalnya tambahan. Itu bisa selama ini yang ibu lakukan? Saya melihat adanya progres, walaupun tidak benar-benar sesuai harapan saya, tapi setidaknya saya bisa melihat progres kemajuan. Jadi memang ada hasilnya ya? Ada hasil. Kira-kira ada nggak sih yang perlu dikembangkan lagi atau ditambah sehingga bisa lebih maksimal dari yang ibu lakukan? Itu sih Pak, paling saya ingin mengembangkan di arah tadi tutor sebaya gitu. Jadi saya sebenarnya kayak anak-anak, ada beberapa anak-anak yang lebih senang kalau diajarin sama temennya karena lebih enak ketika nanya, ketika apa. Nah tapi kan anak-anak itu juga tidak semuanya punya kemampuan mengajar ya. Jadi saya juga selain mengajar yang kurang, saya juga sebenarnya ingin punya mimpi ya, untuk
mengembangkan beberapa anak yang pintar untuk menjadi bisa tutor sebayanya, tutor sebaya. Jadi itu tambahan pengembangan ya. Betul, pengembangan anak bermandiri. Selama ini belum. Belum itu belum sempat itu. Kalau itu merasa kalau ada sekolah sebaya akan lebih memaksimalkan. Betul.